Novel audio Pagoda Pancer yang ke-110. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Kata Mu Zuling dingin, sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Menurutnya, Feng Yu dan Shen Chang setidaknya adalah tokoh terkenal di Akademi Suci Abadi Fana. Dapat dimengerti bahwa mereka ingin bersaing untuk mendapatkan pohon anggur ajaib. Bagaimana mungkin Xiao Nunu, orang yang tidak dikenal, tingkat kayang, memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam tanaman anggur ajaib? Xiao Nunu mensibir, jadi bagaimana jika kamu tidak pergi? Hah, alis Mu Zuling dipenuhi dengan kebanggaan. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Berjubah hitam yang berdiri di kehampaan muncul lagi. Jejak niat membunuh. Saya melihat tongkat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu meleduk dengan energi spiritual yang kuat, dan kemudian dia membelai ke bawah. Bas! Ruangan itu bergetar hebat, dan gelombang cahaya biru setengah busur mengalir menuju Xiao Nunu. Kekuatan yang dikeluarkan oleh gelombang cahaya biru ini sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan telapak tangan tadi. Xiao Nunu tidak bermaksud memaksakan serangan itu. Sayap suci emas di belakangnya bergetar dan menghilang dari tempat itu dengan suara desir. Detik berikutnya, gelombang cahaya biru menghantam tanah dengan keras, dan bumi tiba-tiba pecah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari gravitasi dan melesat ke langit. Mata Xiao Nunu dingin, lelaki tua ini benar-benar tanpa ampun. Katakan lagi, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Kemarahan Xiao Nunu juga meningkat. Pedang pemakaman langit di tangannya memancarkan cahaya pedang yang indah. Jika kamu ingin bertarung, datang dan bertarunglah. Jangan meremehkan kemampuanmu sendiri. Kemudian, dia berkata kepada lelaki tua berjubah hitam di kehampaan, Penatua Hong, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ya, orang tua berjubah hitam itu melepaskan seberkas cahaya biru dengan satu tangan untuk memenjarakan rantai hitam di depannya, dan melemparkan tongkat itu ke bawah dengan tangan satunya. Bang! Terjadi ledukan, dan tongkat penyangga yang tingginya lebih dari 2 meter jatuh tepat di depan Xiao Nunu. Staf iblis pengejar jiwa. Orang tua berjubah hitam mengaktifkan kekuatan sihirnya dari jauh, dan tiba-tiba. Wow! Dengan kruk sebagai pusatnya, formasi kuno berputar seperti roda bintang biru. Segera setelah itu, berkas cahaya biru seperti satin terbang keluar dari kruk. Berkas cahaya ini datang satu demi satu, seperti tentakel misterius, menyerang. Xiao Nunu tidak ceroboh. Kekuatan lelaki tua berjubah hitam ini setidaknya telah mencapai puncak alam Grandmaster tingkat ke-7, dan bahkan sangat dekat dengan alam Grandmaster tingkat ke-8. Dan tongkat penopang itu juga merupakan yang terbaik. Senjata suci. Apalagi di lingkungan tanpa teman ini, Xiao Nunu harus menghadapinya dengan hati-hati. Teknik pedang pemakaman langit, pemusnahan. Teknik pedang pemakaman langit memberdayakan pedang penghancur, dan Xiao Nunu mengayunkan energi pedang hitam. Bang! Terjadi ledukan besar, dan energi pedang hitam bertabrakan dengan sinar cahaya biru itu. Tiba-tiba kekuatan spiritual memercik, energi pedang terlepas, dan kata indah, pemusnahan, terungkap. Tapi itu hanya sedetik berikutnya. Sinar biru itu menembus kata, pemusnahan, dan melesat ke depan Xiao Nunu. Hoa! Xiao Nunu segera menghindar ke tanah. Kecepatan sinar biru juga sangat cepat, seperti tentakel yang terjepit, mengalir ke bawah. Bang bang bang! Tanah meleduk, asap dan debu memenuhi udara, dan berkas cahaya biru menghantam tanah, memicu ledukan energi yang dahsyat. Xiao Nunu bertarung dan mundur, menghindar dengan kecepatan gerakan fleksibel sambil mencari tindakan balasan. Pria tua berjubah hitam di kehampaan menatap dingin ke arah Xiao Nunu di bawah. Hanya karena kamu ingin menerobos, staf iblis pengejar jiwa, milikku sungguh tak terbayangkan. Ketika Xiao Nunu dihadang oleh lelaki tua berjubah hitam itu, serangan yang dilancarkan oleh dua pengikut Mu Zuling lainnya menjadi semakin sengit. Pengikut nomor 1 bertarung sengit dengan Yuan Rou dan Yi Suchuan, mencoba mencegah Shen Chang merebut kekuatan asli dari sulur ajaib. Pengikut kedua menyerang Feng Yu, berniat menghentikan lawan dan menciptakan peluang terbaik bagi Mu Zuling. Yuan Rou dan Yi Suchuan telah dilukai oleh Xiao Nunu sebelumnya, yang akan sangat mengurangi efektivitas tempur mereka. Setelah beberapa saat, keduanya berhasil dipukul mundur oleh pengikut berbaju hitam.
Bahkan orang-orang dari Istana Pedang Sen Yao bahkan tidak dapat berpikir untuk mengambil tanaman anggur ajaib dari tangan nona mudaku. Pengikut nomor 1 dengan paksa melewati Yuan Ru dan Yi Sichuan, dan tiba tepat di depan Sen Chang. Qiang, pisau panjang itu diangkat dan dipukul lurus ke bawah. Kakak senior Sen Chang, hati-hati. Yuan Ru mengingatkan. Sen Chang, yang sedang menyerap asal-muasal pohon anggur ajaib, memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia mengangkat tangannya keluar dan mengaktifkan teknik pedang dengan jari pedangnya. Siu siu siu. Pedang panjang dengan warna utama perak dan cian dibalik dengan lengannya. Kemudian, pedang panjang itu berdiri di atas tanah, dengan gagang menghadap ke atas dan ujung pedang menghadap ke bawah. Kekuatan pedang yang kuat menyebar ke segala arah. Pedang dan perisai angin dan guntur. Sen Chang berteriak dengan tajam. Qiang. Pedang panjang berwarna hijau perak itu diperbesar 5 atau 6 kali, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya hampir 10 meter. Bila pengikut nomor 1 menghantam pedang raksasa itu dengan keras, dan terdengar suara dentang yang keras. Petir meleduk di antara keduanya, dan pengikut nomor 1 terlempar mundur 7 atau 8 meter. Ke sisi lain, pengikut nomor-nomor terus menyerang Feng Yu. Meskipun pedang Feng Yu tidak terhunus dan dia memegang pedang dengan satu tangan, pertahanannya kedap air. Tidak peduli bagaimana pengikut nomor-nomor menyerang, Feng Yu tetap stabil seperti gunung dan tidak bergerak sedikitpun. Tebasan api mimpi yang menakjubkan. Pada saat ini, pengikut nomor 2 mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan dalam sekejap, lusinan pedang yang sangat tajam menghantam Feng Yu. Setiap pancaran bilah pedang dengan cepat diperkuat selama pergerakan, dan bahkan menyebabkan nyala api bilah bergesekan dengan udara. Feng Yu terkekeh saat gelombang udara panas menerpa wajahnya. Sepertinya pedang bintang jahatku akan segera terhunus. Setelah mengatakan itu, Feng Yu mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang, dengan kilatan dingin di matanya. Qiang. Terdengar gebrakan, dan pedang panjang bernama bintang jahat tiba-tiba keluar dari sarungnya. Dalam sekejap, kegelapan dan cahaya gelap memancar sejauh 300 mil, langit dan bumi menjadi gelap, angin dan awan hilang cahayanya, dan hutan besar yang paling gelap tampak seperti malam telah tiba. Kemudian, energi pedang gelap dari cahaya hitam menyapu seperti gelombang laut, dan lusinan cahaya pedang tajam berubah menjadi bubuk. Apakah ini? Wajah pengikut kedua berubah drastis. Dia merasakan cahaya pedang menembus kegelapan, dan kemudian dia merasakan sakit di perutnya. Dia dengan cepat mundur, dan di saat yang sama, aliran darah merah tumpah keluar. Saudari juniormu, demi kamu, aku akan berbelas kasihan. Feng Yu berkata sambil tersenyum tipis. Kekuatan Feng Yu sangat kuat, dan serangan pedang tadi tidak membunuhnya. Mu Zuling di sisi lain mendengus pelan tapi tidak merespon. Meskipun kedua pengikutnya gagal menahan dua jenius teratas Sen Chang dan Feng Yu, pengaruhnya pasti ada. Mu Zuling telah menyerap lebih banyak Devil Fin Origin dibandingkan dua lainnya. Selama dia menyerap cukup kekuatan asli, pohon ajaib pada akhirnya akan menjadi miliknya. Hancur. Rantai besi hitam itu bergetar di kehampaan. Itu seperti ular panjang yang dicekik 7 inci. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia ditahan oleh lelaki tua berjubah hitam. Dan tanaman merambat ajaib badan utama ditekan oleh kutukan darah pengunci roh. Pada saat ini, hanya 3 orang yang dapat mengekstraksi kekuatan aslinya. Bas-bas. Tanda ditumpukan kayu hitam itu menjulang, dan kata kunci yang berdarah sepertinya mencengkeram tenggorokan pohon anggur ajaib. Sumber kekuatan yang berkelanjutan jatuh ke tangan Mu Zuling, Feng Yu, dan Sen Chang. Pada titik ini, tanaman merambat ajaib menjadi semakin sulit untuk dipindahkan. Di belakang beberapa orang, Xiao Nunu menjadi sasaran serangan lelaki tua berjubah hitam itu. Staf iblis pengejar jiwa itu seperti penghalang, menghalangi Xiao Nunu mendekati pohon anggur iblis. Tiba-tiba, Xiao Nunu melompat dan melepaskan kekuatan pedang yang mengejutkan. Teknik pedang pemakaman langit mengguncang angin dan awan menghancurkan guntur. Energi pedang seperti duri yang menggelegar merobek kehampaan dan langsung menyerang lelaki tua berjubah hitam itu dalam kehampaan. Lelaki tua berjubah hitam itu memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Kamu tidak geblek. Kamu juga tahu memilihku sebagai sasaran serangan, tapi... Lalu kenapa?
Orang tua itu mengendalikan rantai hitam di depannya dengan satu tangan, dan meleduk dengan kekuatan telapak tangan yang kuat yang lain. Telapak tangan penghancur jiwa. Sebuah cetakan telapak tangan biru besar menghantam energi pedang seperti duri yang menggelegar, dengan kekuatan yang sangat besar, meledukkan sungai Tianhe. Kekuatannya tidak buruk, tapi kita datang ke tempat yang salah. Orang tua berjubah hitam berkata dengan nada mengejek, lalu dia membentuk segel dengan satu tangan dan mengaktifkan tongkat iblis pengejar jiwa di bawah. Pengejar jiwa tangan surgawi. Bas. Mor untuk meletus dengan energi spiritual yang melonjak, berkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama, dan kemudian berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan meraih Xiao Nunu. Tangan surgawi pengejar jiwa. Orang tua berjubah hitam berdiri di langit. Dia mengendalikan tongkat iblis pengejar jiwa dari kejauhan, dan meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Dalam sekejap, tangan raksasa itu terbuat dari banyak berkas cahaya biru yang diputar ke arah Xiao. Bayangan hitam menyelimuti dirinya, dan jari-jarinya terkatup rapat, mencengkeram Xiao Nunu erat-erat seperti kait besi. Orang tua berjubah hitam itu mensibir, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kamu sendiri tidak mengetahuinya, cobalah yang terbaik. Mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan dia berkata dengan ringan, buang. Ya, pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Namun, saat dia selesai berbicara, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari sela-sela jari tangan biru raksasa itu. Cahaya keemasan yang indah itu seperti sinar ilahi yang menembus awan dan tidak dapat dihentikan. Terdengar suara keras, memekakkan telinga, dan energi mengerikan itu dengan kuat mengguncang tangan biru raksasa itu. Xiao Nunu, yang mengenakan pakaian perang kuno, melampiaskan amarahnya yang kuat dan tak terkendali. Apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Mata dingin Nunu sedikit terangkat, jangan menyesal. Pria tua berjubah hitam itu merasa sedikit terkejut. Kekuatan Xiao Nunu sekali lagi melebihi ekspektasinya. Gelombang udara yang kacau menderu ke segala arah, dan di belakang Xiao Nunu ada sosok jahat yang mengenakan jubah perang kuno dan helm perang berparuh elang. Sosok ini tingginya hampir 4 meter, dan seluruh badannya terbakar api merah tua. Di tangannya ia memegang busur perang yang panjangnya lebih dari 3 meter. Dengan nafas dingin yang keluar, busur perang setinggi 3 meter berubah menjadi bulan purnama. Iblis roket penjara. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Sekilas dia mengenali bahwa sosok iblis di belakang Xiao Nunu adalah pemanah iblis, iblis roket penjara. Namun, pemikiran spiritual pihak lain telah terhapus, dan sekarang dia menjadi boneka perang. Badai berkumpul, deru api semakin intensif, dan panah roket yang berapi-api dengan cepat mendarat di jari Hell Rocket Demon. Tali busurnya bergetar, gelombang udara meluas, dan Hell Rocket Demon meleduk dengan seluruh kekuatannya, menembakkan panah yang mengejutkan. Kemanapun anak panah itu mengenai, seberkas api melayang ke udara. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, dia tidak peduli sama sekali. Saya melihat jari telunjuknya mencuat, menghadap langsung ke panah yang masuk. Apakah kamu menyesalinya? Dengan kekuatanmu, aku khawatir itu masih jauh dari cukup. Bang! Anak panah yang meletus dari penjara roket iblis langsung mengenai ujung jari lelaki tua berjubah hitam itu, dan membentuk lingkaran besar api meleduk di cincin kosong. Gelombang udara panas menyebar di kehampaan, menghadirkan pemandangan yang indah. Pria tua berjubah hitam itu tetap tidak bergerak, dan bahkan berdiri teguh menghadapi serangan berturut-turut Xiao Nunu. Namun di detik berikutnya, badan Xiao Nunu meletus dengan kekuatan naga yang mengejutkan. Keagungan yang memandang rendah dunia membumbung tinggi ke awan. Bersamaan dengan piringan ajaib berulir langit yang berputar di bawahnya, di belakang Xiao Nunu, iblis roket penjara menghilang, dan bayangan naga bersayap gelap tiba-tiba muncul di dunia. Angin berubah. Perubahan awan. Ekspresi semua orang juga berubah. Terutama Yuan Rou dan Yi Suchuan yang sebelumnya hampir terbunuh oleh gerakan Xiao Nunu. Yah, lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kamu membuatku sedikit terkejut. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat lelaki tua berjubah hitam itu semakin terkejut. Karena target serangan Xiao Nunu bukanlah dia yang berada di dalam kehampaan, tapi gelombang Yuan Raja Iblis Raja Naga.
Xiao Nunu mengerahkan seluruh skill badannya dan sekali lagi meleduk dengan sihir kuno klan naga iblis. Tiba-tiba, dengan nafas iblis jiwa naga sebagai dasarnya dan kekuatan spiritualnya sendiri sebagai pelengkap, kedua kekuatan itu bergabung dalam badan Xiao Nunu. Naga iblis bersayap gelap yang bercokol di kehampaan langsung menyemburkan gelombang kejiut hitam yang menakutkan. Aum! Seekor naga meraung. Yin, gunung dan sungai bergetar bersama, angin dan awan tenggelam bersama. Ruangan itu bergetar hebat, dan sasaran gelombang kejiut hitam sebenarnya adalah tumpukan kayu aneh di tengah lembah. Semua orang terkejut dengan kelakuan Xiao Nunu. Kedua pengikut Mu Zuling terkejut. Tidak, dia ingin menyerang bagian utama dari pohon anggur ajaib. Orang tua berjubah hitam di kehampaan juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa Xiao Nunu akan terus menyerangnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu tiba-tiba akan mengubah targetnya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa dia akan menargetkan bagian utama dari tanaman merambat ajaib. Jangan menyesal, Xiao Nunu mengulangi apa yang dia katakan tadi. Saat dia selesai berbicara, aliran udara yang sangat besar turun dari langit, dan gelombang energi iblis Raja Naga menghantam bagian utama tanaman anggur iblis dengan keras. Tiba-tiba, bumi mengeluarkan kekuatan ledukan yang mengerikan. Nafas iblis jiwa naga bercampur dengan kekuatan suci badan emas kuno menyapu ke segala arah. Mu Zuling, Feng Yu, dan Shen Chang semuanya lengah. Menghadapi ledukan kehancuran, mereka bertiga segera berhenti menyerap sumber sulur ajaib. Energi yang menusiuk tuling melintasi tanah retak dengan cepat, dan langit dipenuhi puing-puing, yang sangat mengejutkan. Ketiga sosok itu mundur satu demi satu. Bagian utama dari tanaman merambat ajaib yang dirangsang oleh kekuatan eksternal segera bersinar. Bersama dengan Mu Zuling, Feng Yu, dan Shen Chang, mereka berhenti menyerap kekuatan aslinya. Hancur! Aku melihat rantai besi itu bergetar. Tanda misterius itu menyala, dan kemudian dengan ledukan, rantai besi hitam itu menembus belenggu lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak, pohon anggur ajaib itu mencoba melarikan diri. Seru lelaki tua berjubah hitam itu. Dia menembakkan dua sinar biru satu demi satu, mencoba mengendalikan rantai besi hitam itu lagi, tetapi rantai besi itu menyusut dengan sangat cepat, dan dua sinar biru itu meleset satu demi satu. Wajah Mu Zuling menjadi dingin dan dia menatap Xiao Nunu dengan marah. Beraninya kamu merusak acara besarku, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Shen Chang dan Feng Yu juga memiliki mata sedingin dan setajam pedang. Xiao Nunu menjawab dengan dingin, sepertinya kamu tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Xiao Nunu mengetahui situasi saat ini dengan sangat baik. Tiga orang, semuanya musuh. Tak perlu dikatakan lagi, Shen Chang dan Feng Yu, yang pertama berasal dari istana pedang Shen Yao dan selalu ingin merebut pedang pemakaman langit miliknya. Yang terakhir berasal dari sekte pedang Disa dan mungkin terkait dengan darah Tian Huang yang hilang. Dalam hal ini, jika Xiao Nunu membiarkan mereka berhasil mendapatkan sulur ajaib, dia akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tidak peduli pihak mana yang mendapatkan sulur ajaib, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Selain itu, Mu Zuling telah mengganggunya, jadi jika Xiao Nunu tidak melakukan apapun, tidak ada yang bisa mendapatkan sulur ajaib itu. Mu Zuling sangat marah, dia berkata kepada lelaki tua berjubah hitam di atasnya, Elder Hong, jatuhkan dia. Shen Chang dan Feng Yu tidak ragu sama sekali, dan mereka segera mengikutinya. Sambil bergerak, Shen Chang berkata kepada Yi Suchuan dan Yuan Rou, singkirkan dia dan dapatkan kembali pedang pemakaman langit. Ya, Penatua Hong juga sedikit marah saat ini. Dia mengira Xiao Nunu sedang dimanipulasi olehnya, tetapi tanpa diduga, dia ditipu oleh pihak lain. Xiao Nunu siap melarikan diri. Musuh kalah jumlah dan kita kalah jumlah. Tidak ada gunanya bagi diri kita sendiri untuk terus berjuang. Tapi pada saat ini, aliran udara mengejutkan lainnya meletus di tengah lembah yang dalam, dan energi jahat yang dahsyat meleduk. Sebelum Mu Zuling, Shen Chang, dan Feng Yu bisa mendekati bagian utama dari tanaman merambat ajaib, mereka terpesona oleh momentum yang tiba-tiba ini. Detik berikutnya, rantai besi hitam setebal mangkuk tiba-tiba keluar. Itu adalah pohon anggur ajaib. Seru Shen Chang. Hancur. Bumi terkoyak, tanah beterbangan, dan rantai besi hitam melilit benang, bergegas menuju sisi medan perang dalam lingkaran. Mu Zuling,
Feng Yu, dan Shen Chang semuanya menghindari ketajamannya dan membuka posisi mereka. Tapi yang tidak terduga adalah rantai besi hitam berulir itu langsung melesat ke depan Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa sulur ajaib itu menyerangku? Saya membantunya menghilangkan kendali semua orang, tetapi bisakah saya berbalik dan membalas kebaikan dengan kebencian? Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu segera mengaktifkan sayap suci emasnya, mencoba terbang menjauh. Tapi hanya kurang dari 10 meter di atas tanah, lingkaran rantai besi hitam mengelilingi Xiao Nunu. Hancur. Rantai besi hitam itu memenjarakan Xiao Nunu ke segala arah, sepertinya bertekad untuk mengincar Xiao Nunu. Dalam sekejap, Xiao Nunu terbungkus rantai besi dan berubah menjadi bola besi besar. Pohon anggur ajaib tiba-tiba menyerang Xiao Nunu, yang sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Xiao Nunu menganggapnya luar biasa. Saya melihat rantai besi hitam mengelilinginya lapis demi lapis, membentuk bola besi besar, yang langsung memenjarakan Xiao Nunu di dalamnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, rantai besi hitam itu ditarik kembali dan ditarik menuju bagian utama sulur ajaib. Kleter. Rantai itu menegang dan mengeluarkan suara yang kacau. Mu Zuling segera berkata, "Hentikan." Ya, dua pengikut berbaju hitam bergegas maju dan menebas dengan pedang mereka. Shen Chang dan Feng Yu masing-masing mengeluarkan cahaya pedang untuk menyerang tanaman merambat ajaib. Bang! Ding! Cahaya pedang dan energi pedang menghantam pohon anggur ajaib, dan api tiba-tiba meleduk. Tapi sulur ajaib itu mengunci Xiao Nunu dengan kuat dan kemudian menariknya kembali. Kembalilah. Orang tua berjubah hitam itu mengambil tindakan lagi. Dia melintas dan mendarat di samping tongkat iblis pengejar jiwa di tanah. Orang tua berjubah hitam mengangkat tongkat iblis pengejar jiwa dengan satu tangan dan mengaktifkan energi spiritual yang kuat dengan tangan lainnya. Bang! Bersamaan dengan ledukan kekuatan yang dahsyat, staf iblis pengejar jiwa mengeluarkan cahaya terang. Segera, lusinan berkas cahaya biru terbang keluar dari tongkat iblis pengejar jiwa. Hus, hus. Sinar cahaya biru berlanjut satu demi satu, membungkus rantai besi hitam seperti sutra. Nona, segera kumpulkan bagian utama dari sulur ajaib itu, jangan beri kesempatan untuk melepaskan diri. Kata lelaki tua berjubah hitam itu kepada Mu Zuling. Ya, Mu Zuling mengangguk, lalu berbalik dan bergegas menuju tunggul pohon. Tapi ketika Shen Chang, Feng Yu, Yi Suchuan, Yuan Rou dan yang lainnya juga mengambil tindakan, bumi berguncang, hutan bergetar, dan seberkas cahaya hitam melesat langsung ke awan dari tengah lembah. Itu. Shen Chang mengerutkan kening. Kerutan. Mata Mu Zuling, Feng Yu dan yang lainnya sedikit menyipit. Orang tua berjubah hitam mengingatkan, itu adalah perjuangan terakhir dari tanaman merambat ajaib. Selama kamu menahannya sekali, tanaman itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik. Mu Zuling, Feng Yu, Shen Chang dan yang lainnya terkejut. Segera setelah saya mengencangkannya, sepertinya sulur ajaib telah mencapai akhir kekuatannya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terlalu cepat, lelaki tua itu baru saja selesai berbicara, tiba-tiba. Raungan yang mengejutkan meleduk di kehampaan, dan pilar cahaya hitam itu seperti badai, menyapu semuanya petunjuk arah. Tiba-tiba, dampaknya menyebar 10 kali lebih dahsyat dari sebelumnya, dan pusat hutan gelap terus riyuntuh seperti payung besar. Semua orang mundur. Bahkan lusinan balok biru yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah hitam. Semuanya dipatahkan oleh tanaman merambat ajaib. Bang! 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 Semua balok biru itu rusiak, dan sejumlah besar pohon hutan hancur. Rantai hitam yang memenjarakan Xiao Nunu dengan cepat ditarik kembali dan menghilang ke dalam aliran udara yang kacau dalam sekejap. Kekuatan keruntuhan datang dengan ganias dan bergerak sangat cepat. Terlepas dari lembah dalam yang menjadi reruntuhan, Mu Zuling, Feng Yu, Shen Chang dan yang lainnya segera bergegas menuju bagian utama dari pohon anggur iblis. Tetapi mereka menunggu sampai beberapa orang mendekat. Pada pandangan pertama, dia menemukan bahwa tanaman merambat ajaib telah menghilang, dan hanya lubang besar yang tersisa di tanah. Hilang. Mu Zuling mengerutkan kening. Shen Chang dan Feng Yu juga merasa merinding. Pria tua berjubah hitam dan dua pengikut berbaju hitam juga datang. Ketika dia melihat lubang besar di tanah, jari-jari lelaki tua yang memegang tongkat itu tidak bisa menahan tenaga.
Biarkan dia kabur. Ini semua salah kutu kupret itu, umpat Mu Zuling. Jika Xiao Nunu tidak menyerang bagian utama dari Demon Fin dan mengganggu kemampuan ketiga orang tersebut untuk menyerap sumber dari Demon Fin, bagaimana Demon Fin memiliki kesempatan untuk melawan? Bebek yang telah mencapai mulutnya terbang menjauh pada saat terakhir, dan Mu Zuling menjadi semakin marah. Temukan aku. Mu Zuling berkata kepada tiga pengikut di belakangnya, bahkan jika kita menjungkir balikkan seluruh hutan paling gelap, kita masih harus menemukan pohon anggur ajaib. Xiao Nunu sepertinya terjebak di dalam sangkar. Itu dikelilingi oleh tembok yang dikelilingi rantai besi. Karena rantai besi terus menekan ruang, Xiao Nunu harus memblokir sayap suci emas di kedua sisinya. Hal ini juga mengakibatkan tangan dan kaki Xiao Nunu dapat bergerak, namun posisi badannya tetap kokoh. Sayap suci emas tidak dapat ditarik kembali. Begitu Xiao Nunu mengambil sayap suci emasnya, lingkaran rantai besi pasti akan mengikatnya sampai mati. Xiao Nunu benar-benar tidak mengerti mengapa tanaman merambat ajaib itu menyerangnya. Sampai batas tertentu, Xiao Nunu dapat dianggap membantu pihak lain. Pihak lain tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi dia juga menargetkan dirinya sendiri, yang mana itu terlalu berlebihan. Itu tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu merasa sulur ajaibnya telah berhenti. Sebelumnya, Xiao Nunu selalu bisa merasakan rantai itu bergerak. Baru saja, ia berhenti bergerak. Namun, rantai di luar dirinya menjadi semakin erat. Perasaan ini seperti terbungkus erat oleh ular piton yang tak terhitung jumlahnya, bahkan nafas pun akan tercekat. Apa yang harus dilakukan? Situasi Xiao Nunu jelas tidak optimis. Jika dia tidak dikepung sampai mati oleh Mu Zuling, Shen Chang dan lainnya, apakah dia akan mati di tangan Demon Tank? Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari masalah. Lagi pula, setelah berkali-kali melewati batas hidup dan mati, hati Xiao Nunu telah dilatih untuk menjadi sangat kuat. Semakin kritis situasi ini, Xiao Nunu harus semakin tenang. Xiao Nunu mencoba melepaskan diri, tetapi terlalu sulit untuk mengerahkan tenaga. Lapisan rantai besi hitam ini seperti membuat pangsit nasi, memegang erat Xiao Nunuka. Jika bukan karena sayap suci emas menghalangi kedua sisinya, dia mungkin tidak akan bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Kita hanya bisa menggunakan kekuatan eksternal. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan 9 makhluk di Pagoda Emas Pancer. Sejak terakhir kali dia mengajarkan, Raja Naga Iblis Gelombang Yuan, Ratu Iblis Malam tidak pernah mencarinya lagi. Jika Anda berinisiatif mencarinya, Anda pasti akan dinegosiasikan oleh pihak lain. Dia bahkan akan menggunakan ini untuk memeras dirinya sendiri agar membuka Pagoda Emas Pancer dan membiarkannya keluar. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak mau mencari bantuan dari Ratu Iblis Malam kecuali benar-benar diperlukan, apalagi mengambil resiko sebesar itu. Jika Ratu Iblis Malam Gelap lolos, seluruh tanah suci gudang abadi akan terbalik. Tiba-tiba, Xiao Nunu memikirkan sesuatu. Atau, kamu dapat menemukan seseorang untuk membantu. Segera setelah itu, Xiao Nunu menutup matanya sedikit, dan seberkas kesadaran mulai terbang seperti ruang halus. Tanah suci gudang abadi. Di luar halaman suci abadi yang fana. Di halaman yang indah, dua wanita sedang melakukan urusannya masing-masing. Seorang pria sedang berlatih latihan pedang. Pria lain sedang membuka-buka buku kuno. Setengah kertas, kembang sepatu. Pada saat ini, suara yang sedikit cemas datang dari dalam ruangan tertentu. Mata kedua wanita itu berbinar. Tuan. Di tengah jalan, Mu Jin dan keduanya melihat ke arah ruangan tempat suara itu berasal. Segera, Xiao Wuhen keluar dari dalam. Pada saat ini, pancaran kesadaran spiritual Xiao Nunu memasuki boneka Mahiyat Badan Dharma. Tuan, apakah Anda punya sesuatu untuk diberikan kepada saya? Banzi bertanya. Ya. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, kirim orang ke pengadilan suci abadi Fana secepat mungkin, dan kemudian beritahu Yin Fengqi untuk pergi ke alam rahasia Taiksu untuk menyelamatkanku. Hibiskus juga bergegas. Apa yang terjadi? Tanya kembang sepatu. Banzi berkata tanpa sadar, Tuan, apakah dia benar-benar akan menemukan orang-orang dari Sekte Pedang Disa? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, meskipun niat awal saya adalah menemukan orang-orang dari Sekte Pedang Disa, ada orang lain yang menyebabkan saya masalah sekarang.
Kedua wanita itu saling memandang, bahkan lebih bingung. Waktu sangat mendesak, dan Xiao Nunu tidak menyerah. Dia membuat ceritanya singkat dan memberitahu mereka berdua situasinya saat ini secara rinci dengan kecepatan lebih cepat. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Nunu terjebak oleh pohon anggur ajaib, wajah Banzi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ternyata itu adalah pohon anggur ajaib yang legendaris. Tuan, Anda sangat beruntung. Hah? Xiao Nunu bertanya, apakah kamu yakin tidak mengejekku? Banzi tersenyum manis, beraninya aku mengejekmu, Tuan. Jika aku bilang kamu beruntung, maka kamu benar-benar beruntung. Bingung? Jadi dia bertanya, Tuan, dia telah dipenjara oleh pohon anggur ajaib, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Kita harus segera memberitahu orang-orang di pengadilan suci Fanxian untuk menyelamatkannya. Xiao Nunu juga mengikuti, iya. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi tanaman merambat ajaib hanya ingin menangkapnya satu, betapa beruntungnya ini. Banzi berkata, apakah Tuan tahu mengapa Moteng hanya menangkapmu dan bukan yang lain? Xiao Nunu berkata, bicaralah dengan cepat, aku sedang terburu-buru sekarang. Banzi menjawab, itu karena Tuan, darahmu adalah yang terkuat, dan sulur ajaib ingin melahap darah dan jiwamu untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Setelah mendengarkan setengah halaman penjelasan, Xiao Nunu merasa itu lebih baik untuk tidak melakukan apapun. Xiao Nunu awalnya tenang, tapi sekarang dia agak panik. Tanaman merambat iblis ini tampaknya benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya membantunya keluar dari masalah, tetapi baguslah ia ingin menggunakan saya sebagai makanan. Xiao Nunu, yang mempraktikkan teknik badan hegemon pancer, memiliki energi dan darah yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan dipilih oleh Demon Fin karena alasan ini. Xiao Nunu memandang Banzi, lalu bagaimana? Sebaiknya kau jelaskan di mana aku beruntung. Awalnya aku tidak panik, tapi sekarang aku mulai berkeringat dingin. Tersenyum, dan dia berkata, Tuan jangan panik, pohon anggur iblis tidak akan dapat melakukan apapun padamu untuk sementara waktu, tetapi kamu memiliki keuntungan sekarang. Kutukan darah pengunci roh. Banzi kembali serius. Kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang menggunakan kutukan darah pengunci roh padanya, dan bagian utama dari sulur ajaib itu terkuras sebagian dari kekuatan aslinya oleh 3 orang. Selain itu, dia lahir belum lama ini dan kekuatannya belum sepenuhnya bangkit, jadi pada dasarnya aku yakin bahwa kondisi tanaman anggur ajaib saat ini tidak sebaik milikmu. Pada dasarnya aku yakin kondisi Demonic Fin tidak sebaik milikmu. Kata Banzi tegas, dengan sedikit kepastian di matanya. Ketegangan batin Xiao Nunu sedikit mereda. Dia menjawab, bisa dikatakan, keuntungannya ada pada saya. Banzi tersenyum dan mengangguk, ya, kekuatan kutukan darah pengunci jiwa masih relatif kuat. Jika sulur ajaib dalam kondisi baik, Tuan, Anda bahkan tidak bisa menggunakan badan sihirnya sekarang. Boneka Mahiet itu berbicara kepada kita. Itu masuk akal. Lalu bagaimana Master akan memecahkan situasi ini? Diminta. Dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan Banzi. Keduanya tumbuh bersama, dan Mujin mengetahui kemampuan Banzi dengan sangat baik. Meskipun Banzi tidak pandai bertarung, dia sangat berpengetahuan dalam hal pengetahuan. Meskipun Banzi belum pernah melihat pohon ajaib, dengan matanya sendiri, dia mengetahui informasi intelijen tersebut. Banzi mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu. Master sekarang punya 2 pilihan, tapi keduanya harus diselesaikan sebelum kutukan darah pengunci roh berakhir. Pilihan pertama adalah melarikan diri. Pilihan kedua adalah menemukan badan utama sihir pokok anggur. Serap kekuatan aslinya dan jadilah kekuatan utama. Setelah mendengar rencana yang dibuat oleh Banzi, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya sekarang terjebak oleh pokok anggur ajaib dan tidak bisa bergerak. 2 pilihan yang Anda sebutkan didasarkan pada syarat berikut. Untuk bisa melarikan diri, Banzi tersenyum ringan, dengan sedikit keceriaan. Dia berkata, Tuan, kekuatanmu cukup untuk menahan tanaman anggur iblis. Xiao Nunu bingung, saya mencobanya, kekuatan kasar tidak efektif melawannya, dan tanaman anggur iblis kebal terhadap pedang, dan bahkan pedang pemakaman langit hampir tidak bisa melukainya. Banzi berkata, Tuan, metode yang Anda gunakan salah. Anda tidak boleh menggunakan kekuatan ini. Anda harus menggunakan api. Xiao Nunu tertegun.
Kembang sepatu di sebelahnya juga sedikit terkejut. Banzi menegaskan, "Iya, dan kita harus menggunakan api yang murni." Mata Xiao Nunu bersinar terang. Di badannya, tidak hanya api gagak emas dari api yang murni, tetapi juga api dingin 6 yin dari api Taiyin. Dan api spiritual merusiak api kuno jiwa. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiao Nunu adalah bahwa api yang murni dapat menahan pokok anggur iblis. Banzi terus menjelaskan, pohon anggur ajaib adalah harta yang paling yin dan jahat. Ia lahir dari langit dan bumi dan memiliki kekuatan yin murni. Api jatuh gagak emas di badan pemiliknya adalah api yang murni. Ia memiliki kekuatan untuk melindunginya. Itu pasti memiliki efek pengekangan. Dan setelah jeda, Banzi melanjutkan, pohon anggur ajaib mengandung kekuatan 2 atribut, kayu, dan logam, kecuali badan utamanya terbuat dari kayu, sisanya semuanya emas dan api. Jika bisa mengalahkan emas, masternya bisa menggunakan serangan api dengan percaya diri. Hibiscus dengan santai bertanya, bagaimana dengan kayu? Banzi menjawab, kayu dapat membuat api. Menggunakan serangan api tidak akan melemahkan kekuatan api yang murni, namun akan memperkuatnya. Oleh karena itu, api tanah gagak emas milik sang master dapat menciptakan serangan yang efektif. Namun, Guru, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda hanya dapat menggunakan api yang murni. 2 api lainnya yang Anda kendalikan tidak berpengaruh pada sulur ajaib, terutama api bulan, yang juga akan meningkatkan kekuatan pohon anggur ajaib. Tidak dapat digunakan. Aku tahu. Setelah mendengarkan setengah halaman penjelasannya, Xiao Nunu tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia memandang kedua wanita itu, jika kamu bersamaku ketika aku memasuki dunia rahasia Taiksu, aku tidak perlu merasa malu. Banzi tersenyum tipis dan berkata, Tuan hanya menderita kesenjangan informasi. Dan semua orang melakukannya. Kamu datang dengan persiapan, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentang tanaman merambat ajaib, jadi kamu pasti akan menderita kerugian. Kata Hibiscus segera. Dia berkata, demi keselamatan, sebaiknya saya memberitahu kakak laki-laki majikan sesegera mungkin. Dengan cara ini, dengan asuransi ganda, akan lebih aman. Xiao Nunu mengangguk, ini yang terbaik. Niat awalnya adalah membiarkan mereka berdua berkumpul secepat mungkin. Sampaikan berita tersebut kepada Yin Fengqi, dan kemudian minta Yin Fengqi memimpin orang untuk segera memperkuatnya. Meski kedua wanita tersebut tidak bisa memasuki halaman suci abadi fana, mereka tetap bisa menyampaikan pemberitahuan ke rumah sakit. Tanpa diduga, Banzi tahu banyak tentang tanaman merambat ajaib, dan Xiao Nunu merasa sedikit lebih santai. Waktunya mendesak, aku akan kembali ke sana dulu. Aku tidak tahu berapa lama kutukan darah pengunci jiwa bisa bertahan. Jika sulur ajaib menembus kutukan darah pengunci jiwa di hadapannya, Xiao Nunu akan benar-benar putus asa. Ya, Banzi mengangguk, jika terjadi sesuatu, tolong segera beritahu kami. Oke, pada saat ini, suara makian datang. Kamu tidak peduli tentang apapun sepanjang hari, kan? Kamu hanya perlu makan apa yang kamu mau, dan orang-orang di bawah mengeluh. Jika ini terus berlanjut, menara Siliyanyu akan menjadi cepat atau lambat akan dibubarkan. Ayolah. Dia menawan secara alami, berpakaian keren, dan memegang pipa indah di tangannya. Dia adalah bos menara Donghuang Zhangyan, dan bulan terang terbit di atas laut. Dia jelas cantik menawan dan anggun, tapi saat ini dia terlihat seperti wanita yang penuh kebencian, seluruh wajahnya penuh amarah. Hah! Ketika Haiseng Mingyue melihat Xiao Wuhen di samping kedua wanita itu, dia segera bergegas ke depan. Apakah kamu pekerja lepas Xiao Nunu? Banzi mengangkat bahu. Tuan baru saja pergi. Jika kamu datang 2 langkah lebih awal, kamu bisa menyusul. Banzi menjawab, guru sedang sibuk sekarang, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Haiseng Mingyue datang ke tanah suci Xianxiong dari Donghuang belum lama ini, dan dia juga mengetahui bahwa Xiao Wuhen di dalam. Di depannya ada boneka Mahyat Dharmakaya. Xiao Nunu yang asli pergi ke Akademi Suci Abadi Fana. Haiseng Mingyue, yang sudah penuh kebencian, berhenti begitu saja dari pekerjaannya. Dia memarahi, apakah dia pemilik gedung Siliyanyu, atau dia tidak pantas. Sejak Xuan Guili pergi, dia tidak melakukan apapun untuk organisasi sampai sekarang. Mujin berkata,
Ya, kesepakatan di gerbang Huangquan dinegosiasikan oleh tuannya. Hai Seng Mingyue bahkan lebih tidak puas lagi. Kalian berdua bisa saling memanggil tuan dengan lancar. Beraninya kalian mengungkitnya setiap hari untuk hal seperti itu. Jika dia tidak bisa melakukannya, serahkan saja token pemilik sesegera mungkin, dan kemudian jika ini terus berlanjut, gedung Silianyu pasti akan runtuh dalam waktu kurang dari setahun. Mujin hendak membalas, dan Banzi berkata, pergi dan sampaikan pesan untuk tuannya dulu. Mujin mengangguk dan pergi dengan tergesa-gesa. Hai Seng Mingyue menyilangkan tangan di depannya dan bertanya, berita apa yang kamu sampaikan? Apakah kamu sudah menemukan Suan Guili? Banzi menjawab, Bos Hai, Anda juga karyawan lama gedung Silianyu. Anda harus memahami pemilik gedung itu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia punya alasannya sendiri. Jika Anda ingin pemiliknya menyerahkan, pemiliknya, token, gedung Silianyu, setidaknya dapatkan persetujuan pemilik rumah. Jangan gunakan Suan Guili untuk menekanku. Bulan terang di laut disebut kemarahan. Dia benar-benar tidak tahu jenis obat apa yang dijual Suan Guili di labunya. Selama ini Xiao Nunu tidak pernah menanyakan urusan Menara Silianyu. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak cabang yang dimiliki Menara Silianyu. Mengapa orang yang tidak dapat disingkirkan ini dipercayakan dengan tugas penting seperti itu oleh Suan Guili? Tunggu saja, aku pasti akan menemukan Suan Guili. Jika orang bernama Xiao tidak pergi, maka aku akan pergi. Hai Seng Mingyue mengucapkan kata-kata kasar, lalu berbalik dan pergi. Banzi melihat ke belakang pihak lain dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sungguh cantik tiada taraf, kenapa kamu semakin mudah tersinggung? Ada pepatah mengatakan bahwa dahulu kala, ada bulan yang cerah di laut, dengan segala macam pesona, yang bisa dikatakan begitu. Menawan ketika melihat ke belakang. Sejak Suan Guili menyerahkan posisi tuan rumah, sejak Xiao Nunu, Hai Seng Mingyue telah mengumpulkan banyak kebencian. Lupakan, biarkan dia. Mata Banzi kembali ke Xiao Wuhen, dan kemudian tentang pertarungan antara Xiao Nunu dan Moteng, siapa yang bisa mengambil inisiatif. Alam rahasia Taiksu, hutan paling gelap, pikiran dan kesadaran spiritual Xiao Nunu kembali ke bentuk aslinya. Di sekelilingnya masih gelap gulita. Rantai besi hitam dingin melingkari dirinya, dan celah di antara rantai itu menempel erat. Xiao Nunu menjadi tenang dan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar setelah mengetahui beberapa informasi tentang pohon anggur setan dari Banzi. Seperti yang dikatakan Banzi, jika sulur ajaib itu dalam kondisi baik, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu mengaktifkan api jatuh gagak emas di badannya. Wow, api emas menyala di mata Xiao Nunu. Dalam sekejap, suhu tinggi yang menyengat melonjak, dan api yang murni segera menyala. Di luar Xiao Nunu, api emas mengalir, dan bahkan sepasang sayap suci emas juga berputar menjadi sepasang sayap api yang luar biasa. Api tanah gagak emas meletus, dan api yang murni meleduk dari badan Xiao Nunu. Untuk sesaat, api emas membakar rantai besi hitam di sekitarnya. Segera, rantai besi dingin itu berubah menjadi merah tua. Xiao Nunu mengambil sudah lama saya tidak pernah menggunakan Golden Crow Floor Flame. Tidak hanya api yang murni, tetapi juga dua jenis api dingin 6 yin lainnya, api kuno yang mengikis jiwa, belum banyak digunakan. Xiao Nunu mengandalkan ketiga jenis api aneh ini untuk mengembangkan badan perunggu kuno menjadi badan emas kuno. Sekarang, badan emas kuno telah ditingkatkan dari tahap utama ke tahap selanjutnya badan sebanding dengan artefak suci teratas. Xiao Nunu pasukan tambahan lainnya jarang digunakan. Tanpa diduga, dalam situasi saat ini, api pendaratan gagak emas masih berguna. Nyala api yang murni sangat mendominasi, dan lingkaran rantai besi dengan cepat berubah menjadi besi solder panas. Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan suci untuk memperkuat kekuatan api pendaratan gagak emas. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti tungku. Ditambah dengan konduktivitas termal yang kuat dari rantai besi, api yang murni segera menembus lapisan demi lapisan. Tiba-tiba, Xiao Nunu merasa pengekangan di sekitarnya sedikit mengendur. Xiao Nunu merasa senang. Berhasil. Memanfaatkan kelonggaran sulur ajaib, sayap suci emas di kedua sisi Xiao Nunu mendorong keluar dengan keras. Sebelumnya, sulur ajaib terus menyusut ke dalam,
tapi sekarang Xiao Nunu terus meluas keluar. Di bawah kalsinasi api yang murni, lingkaran terdalam dari rantai besi mulai berputar dan berubah bentuk, warnanya menjadi semakin gelap, dan bahkan tanda misterius di atasnya mulai dihancurkan. Di sisi lain, selama setengah kertas, Mu Jin dan keduanya tetap berada di samping, Xiao Wuhen tidak berani pergi sejenak. Mu Jin telah menggunakan jaringan hubungan menara Sili Yanyu untuk menyampaikan berita tersebut ke pengadilan suci Fanxian secepat mungkin. Segera setelah pemberitahuan sampai ke Yin Fengqi, pihak lain akan segera membawa orang ke alam rahasia Taiksu untuk mendapatkan dukungan. Namun, masih belum diketahui apakah Xiao Nunu dapat memimpin dalam penolakan pelanggan. Bisakah api yang murni benar-benar menahan sulur ajaib? Mu Jin bertanya pada Banzi. Yang terakhir mengangguk, oke. Mu Jin melanjutkan, tetapi api yang murni tidak sering digunakan, dan apinya belum berkembang ke tingkat yang sangat kuat. Di antara tiga api aneh yang dikendalikan oleh Xiao Nunu, api kuno gerhana adalah yang terkuat. Bagaimanapun juga, itu adalah api spiritual yang dimiliki oleh Master Hantu generasi sebelumnya. Baik api jatuh gagak emas maupun api dingin 6 yin belum diperkuat ke tingkat yang sangat tinggi. Mu Jin khawatir bahwa tingkat api jatuh gagak emas saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan tanaman anggur iblis. Banzi memberikan penjelasan, jika itu adalah periode ketika tanaman rambat iblis berada pada kondisi terkuatnya, api jatuh gagak emas memang tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya, namun sekarang adalah periode ketika tanaman anggur iblis lemah. Dengan pertahanan fisik pemiliknya yang kuat, bahkan jika Demonic Fiend tidak dapat ditahan, saya yakin dia masih bisa menunggu dukungan. Hibiscus mengangguk dan segera berhenti bertanya lagi. Waktu berlalu menit demi menit. Api yang murni yang disemburkan oleh Xiao Nunu berada pada titik terkuatnya. Di bawah nyala api gagak emas, sebagian besar rantai besi hitam terdalam telah menyatu. Tiba-tiba, Xiao Nunu merasa rantai besi yang memenjarakannya telah banyak mengendur, dan banyak celah terbuka pada rantai besi yang semula ketat itu. Sekarang, mata Xiao Nunu memancarkan cahaya keemasan yang ganias, dan kemudian, kekuatan badan emas kuno dilepaskan sepenuhnya. Rusiak! Teriaknya dengan keras, dan momentum mengerikan yang sebanding dengan letusan gunung berapi meleduk. Terdengar suara keras yang keras, dan satu demi satu rantai besi kemerahan itu putus dan meleduk. Ding ding ding. Xiao Nunu menerobos belenggu dan melarikan diri dari kesulitan. Kesombongan yang membara menyapu segala arah. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti singa yang bergegas keluar dari lahar, sangat mendominasi. Hoa! Segera, Xiao Nunu mendarat dengan kuat di tanah. Bagian dari rantai merah berjatuhan, dan kemudian nyala api terbuka. Saat Xiao Nunu mendarat, bola cahaya putih terbang dari lengan kirinya. Kelompok cahaya putih dan bayangan ini memancarkan nafas es yang kuat, dan itu adalah es Gu, yang telah melekat pada lengan Xiao Nunu. Ice Gu melompat-lompat, jelas merasa sangat tidak nyaman karena api yang membakar tanah dari gagak emas tadi. Aku melupakanmu, kata Xiao Nunu sambil tersenyum tipis. Ice Gu terus mundur sambil melepaskan kekuatan es dalam jumlah besar. Jika dibakar lebih lama, es Gu akan hilang. Tentu saja, berkat pembagian kekuatan iblis Xiao Nunu dengan Ice Gu ketika dia berada di penjara 5 orang suci, dia mampu bertahan. Jika itu adalah Gu es sebelumnya, ia akan terbakar menjadi abu dalam waktu singkat. Meskipun dia tidak mati terbakar kali ini, sebagian besar vitalitasnya pasti hilang. Setelah aku keluar, aku akan memberimu makanan untuk melengkapinya. Segera, Xiao Nunu melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah gua bawah tanah. Bau tanah basah sangat kuat. Ada banyak lorong rumit di sekitar gua. Rantai besi hitam panjang memanjang dari salah satu lorong. Bagian utama dari pohon anggur ajaib ada di dalam. Xiao Nunu menyempitkan miliknya. Mata dan melihat. Melihat ke arah lorong yang terbentang dari rantai besi, sentuhan emosi melonjak di hatiku. Saat ini ada dua opsi. Pertama, segera pergi. Kedua, masuk dan temukan bagian utama dari tanaman merambat ajaib. Pilihan pertama adalah mengungsi dengan aman. Pilihan kedua mungkin akan menimbulkan krisis lain, namun juga bisa menimbulkan peluang yang besar. Untuk menemukan kekayaan dalam bahaya, bertaruh saja. Xiao Nunu tidak pernah mengabaikan keinginannya akan kekuasaan. Terutama dalam menghadapi permasalahan internal dan eksternal.
Kekhawatiran internal, ketidakstabilan di dalam menara emas Pancer. Invasi asing, Sekte Piao Miao menetap di Tanah Suci Gudang Abadi, mengambil kembali Dare Phoenix Surgawi, dan bahkan Istana Pedang Sen Yao mencoba merebut Pedang Pemakaman Langit, Del. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, Xiao Nunu telah tidak ada kesempatan untuk berbaring. Segera, Xiao Nunu langsung menuju gua bawah tanah di depan. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu sampai di gua yang lebih besar, dan Ice Gu mengikutinya. Xiao Nunu melihat sekilas tumpukan kayu hitam itu. Tumpukan kayu itu masih sepenuhnya hitam, dan sepertinya baru saja disambar petir. Tanda di atasnya menjulang, dan kata merah, kunci, jelas menjadi lebih ilusi. Sepertinya, kutukan Dare Pengunci Roh, tidak akan mampu menahannya lama-lama. Bisik Xiao Nunu. Pada saat ini, suara Banzi terdengar di telinga Xiao Nunu. Tuan, bagaimana situasi di sana? Di sisi lain Tanah Suci Gudang Abadi, Banzi dan Mujin berdiri di samping, Xiao Wuhen, di sebelahnya. Banzi menggunakan mantra khusus untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan cepat menjawab, kita keluar dari masalah, dan sekarang kita melihat bagian utama dari pohon anggur ajaib itu. Kemudian Banzi bertanya, apakah tuannya ingin menaklukkan pohon anggur ajaib? Xiao Nunu menjawab, saya punya ide ini. Banzi bertanya, apakah kutukan darah yang mengunci jiwa sudah hilang? Waktu mungkin tidak akan bertahan lama. Ini terlalu lama. Banzi berkata, Tuan harus bergegas. Kita harus menyerap kekuatan asli dari sulur ajaib sebelum kutukan darah pengunci jiwa menghilang. Asal mula sulur ajaib ada di badan utamanya, yang mirip dengan pasir isap. Kekuatan ini harus disimpan oleh pemiliknya hatinya selama proses penyerapan. Jangan biarkan iblis menyerang pikiranmu. Oke, aku mengerti. Di gua bawah tanah, Xiao Nunu mengakhiri komunikasinya dengan Banzi. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu segera terbang menuju bagian utama dari pohon anggur ajaib. Retak. Merasakan pendekatan Xiao Nunu, sulur ajaib melancarkan serangan, dan rantai besi hitam itu terbang dan mengenai Xiao Nunu. Xiao Nunu mengelak beberapa kali dan berhasil mencapai bagian utama dari sulur ajaib. Tangan kiri terulur, sekitar setengah meter dari badan utama sulur ajaib. Kemudian, kelima jari ditekuk menjadi cakar, dan kekuatan hisap yang kuat meletus dari telapak tangan. Dan kemudian menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Ini giliranku, teman yang tidak tahu berterima kasih. Bersambung.